Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Di hari pertama di bulan Agustus ini, mari menggali kekayaan firman Tuhan yang pagi ini akan direnungkan melalui Yosua pasal 24 ayat 25 hingga 28. Firman-Nya menyatakan, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya itu. Demikian firman Tuhan. Agustus merupakan bulan yang menyimpan sejarah bagi Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan merdeka. Untuk menuju kemandirian dan mengecap kemerdekaan, rakyat Indonesia menghadapi hari-hari yang sangat sulit serta situasi yang penuh dengan konflik. Oleh sebab itu, Bung Karno sebagai Presiden Indonesia pertama menyampaikan pidato terakhirnya di tanggal 17 Agustus tahun 1966 yang diberi judul olehnya, "Jangan sekali-sekali meninggalkan atau melupakan sejarah." Judul pidato Bung Karno ini lebih dikenal dengan istilah jas merah, yang mana istilah tersebut sesungguhnya diberikan oleh Kesatuan Aksi sebagai respon atas pidato Bung Karno itu. Mengapa jangan sekali-sekali meninggalkan atau melupakan sejarah? Lalu kaitannya apa dengan teks firman Tuhan pagi ini? Catatan pertama, pada dasarnya sejarah merupakan kumpulan dari beragam kisah atau cerita yang terjadi di masa lampau. Firman Tuhan pagi ini mengangkat Tuhan yang bersejarah dalam pembentukan iman umat kala itu. Melalui sejarah, sejatinya manusia tertolong untuk merekonstruksi serta mempertimbangkan sebab dan akibat guna manusia melanjutkan kembali perjalanan imannya kepada Tuhan di masa depan. Catatan yang kedua, sejarah yang dijabarkan Yosua melalui pidato terakhirnya ini sejatinya memberikan gambaran bahwa betapa Tuhan mengenal karakteristik umat yang dalam sepersekian detik hidupnya mampu meninggalkan atau melupakan, bahkan mengingkari kasih setia Tuhan. Sebab itu dipandang perlu untuk mengingatkan kembali sekaligus mengajak umat untuk memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Kapankah pembaharuan itu dilakukan oleh kita? Tentunya dilakukan setiap hari dalam hidup kita. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara memperbaharui janji saudara kepada Tuhan? Catatan yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan Tuhan adalah hal yang tersulit. Mengapa? Karena mengandung konsekuensi. Konsekuensinya tak hanya berdampak pada kehidupan beriman kita di masa depan saja, tetapi mempengaruhi seluruh rangkaian perjalanan iman yang akan kita tempuh nantinya ke masa depan. Perjanjian menjadi alarm bagi umat untuk mengingatkan bahwa ketika perjanjian itu ditetapkan, umat harus menjadikan Tuhan sebagai poros atau pusat iman dalam setiap umat melangkah. Setiap sejarah iman yang akan kita torehkan atau dibentuk hari ini haruslah untuk memuliakan Tuhan yang terus-menerus menyuarakan kasih dan kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Untuk itu, saudara, jangan sekali-sekali meninggalkan atau melupakan sejarah, apalagi sejarah tentang Tuhan yang menguatkan serta menopang kehidupan iman saudara hingga sampai detik ini. Semangat beraktivitas kembali saudara, penyertaan Tuhan melingkupi jerih lelah dan gumul juang saudara hari ini. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan yang senantiasa hadir di setiap kisah hidup kami dan keluarga kami. Engkau selalu setia membentuk, mendampingi, dan mengawal langkah iman kami selaku umat-Mu yang Engkau kasihi hari lepas hari.
Maka selayaknya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap hal yang terjadi di hidup kami, mulai dari hal yang sederhana hingga hal yang paling rumit. Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan atau melupakan kami. Karena itu ya Tuhan, pertolongan-Mu yang kami perlu untuk menguatkan dan menopang rutinitas kami hari ini di waktu-waktu ke depan. Sehingga kami yang rapuh ini tak mudah jatuh oleh beragam pencobaan yang akan membuat kami meninggalkan kasih setia-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.